Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan tema nilai sebuah persahabatan. Kita tahu dalam Islam kita hidup dengan perbedaan ras dan suku bangsa, itu ada hikmah yang sangat dalam, yaitu agar terjalinnya sebuah perkenalan, ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, saling menyayangi dan saling bersahabat. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa syu'uban wa qaba'ila inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hujurat ayat 13. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal satu sama lain, lita'arafu, dan sesungguhnya yang membedakan orang yang paling baik atau yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Dan nilai persahabatan inilah yang sangat tinggi nilainya dalam Islam, sehingga Umar bin Khattab dikatakan dalam kitab Qutul Qulub, disebutkan ma utiyal abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih. Tidak ada, kata Umar bin Khattab, orang menikmati suatu nikmat yang sangat besar nilainya, melebihi memiliki persaudaraan dengan seorang saudara atau sahabat yang soleh. Fa idza wajada ahadukum min akhihi falyastamassak bihi. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau kamu menjumpai sebuah persahabatan yang soleh seperti itu, maka pegang teguh dan erat-erat. Dan ini sangat besar nilainya di dalam kacamata Islam. Bagaimana persahabatan yang soleh ini disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya jagalah persahabatan kalian yang dilandasi dengan keimanan, karena nanti akan memberi syafaat pada hari kiamat. Itu nanti kita akan jelaskan, ada sebuah hadis yang sahih bagaimana agungnya nilai sebuah persahabatan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saja kita akan merasakan suatu kesejukan batin, keindahan pada kehidupan, dan juga sebuah nuansa yang luar biasa kita nikmati kalau memiliki teman-teman dan teman seiring atau teman sepergaulan, orang-orang yang saling menyayangi satu sama lain karena mereka adalah orang-orang yang baik, yang soleh, yang saling mendukung di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah SAW, saya menyayangi si fulan. Kata Nabi SAW, kamu sudah beritahu dia belum? Dia menjawab, belum. Jadi dalam Islam juga sebaiknya kita menyukai dan menyayangi sahabat kita, kita sampaikan. Sampaikan pada dia, kata Rasulullah SAW. Jadi dia datang dan dia mengatakan, Ana uhibbuka fillah, wahai saudaraku, saya betul-betul menyayangimu karena Allah Subhanahu wa taala, mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu kenikmatan yang hari ini mulai pudar ya. Karena banyak di antara manusia dan masyarakat hari ini berlomba-lomba menjalin hubungan semata-mata mengharapkan nikmat-nikmat atau keuntungan duniawi semata. Mengharapkan jaringan, tapi di ujung-ujungnya cuman mencari sekedar sejemput keuntungan dunia yang sangat sederhana dan sangat rendah nilainya, sehingga tidak lagi terasa bagaimana indahnya persahabatan sejati, yaitu persahabatan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari hadis Muaz bin Jabal, al-mutahabbina fi jalali ala manabira min nurin yaumal qiyamah yaghbituhumun nabiyyuna syuhada. Orang yang saling mengasihi di dunia semata-mata tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kata Allah Subhanahu wa taala dia ditaruh di atas mimbar dari cahaya, di mana mereka ini dicemburui oleh para nabi bahkan dan para syuhada. Dan begitulah tingginya nilainya memiliki persaudaraan yang tulus. Orang yang menyayangi saudaranya tidak ada pamrih, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini persaudaraan yang luar biasa. Makanya ini termasuk tergolong akhlak yang sangat mulia. Dan kita jangan lupa, Nabi kita SAW menjadi orang yang disayangi Allah dan dimuliakan Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena akhlaknya itu memang agung sekali. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Dan ini adalah satu sisi yang penting sekali untuk kita mantapkan pada hari ini, yaitu mencari sahabat sejati yang akan kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab yang mengatakan, "Shadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka." Jadi artinya kurang lebih temanmu yang sejati itu, kata pepatah Arab ini, adalah orang yang suka meluruskanmu, bukan orang yang suka membenarkanmu apa saja yang kamu perbuat. Jadi teman sejati itu kadang-kadang nggak selalu mengatakan kata-kata yang manis. Bahkan teman sejati ini ciri-cirinya suka memberikan masukan yang baik di depan kita untuk memperbaiki pribadi kita, dan di belakang kita dia menceritakan yang baik-baik semua. Tapi kalau ada yang kurang dia sukai, dia sampaikan dengan sopan, dengan bijak di depan kita. Nah, inilah persahabatan yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia berdoa buat temannya, Allah berikan luar biasa balasannya, yaitu malaikat disuruh berdoa buat dia. Seperti yang dikatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, da'watul mar'il muslim li akhihi mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudara dan sahabatnya yang tulus dia sayangi karena Allah, dia doakan di waktu saudaranya tidak ada di sampingnya, mustajabah. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inda rasihi malakun muwakkalun. Jadi Allah kirim malaikat langsung diwakilkan oleh Allah untuk datang menghampiri orang yang berdoa buat saudaranya, buat temannya, buat kerabat-kerabatnya yang tidak ada hadir di pelupuk matanya, tapi dia jauh non di sana. Allah kirim malaikat dan malaikat langsung berdoa buat dia, walaka mithlu dzalik. Kamu juga akan mendapatkan sesuai yang kamu doakan tersebut. Makanya justru itu pernah satu kali ada seorang muslim yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kami menyayangi kawan kami atau saudara kami, tapi kami nggak pernah bertemu, bagaimana nanti nasib ini, persaudaraan kami ini? Kata Rasulullah SAW, jangan cemas. Almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Nanti Allah akan himpun orang-orang yang berkasih sayang pada hari kiamat. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan hadis sahih dari riwayat Imam Muslim, di mana dalam hadis ini, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sehingga kata Rasulullah SAW, dikala umat Islam telah keluar dari api neraka dan yang penduduk neraka telah masuk neraka dan ahli surga telah masuk surga, maka di waktu itu kata Nabi SAW, hawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku jiwaku dalam genggamannya, tidak ada di antara kalian pada hari kiamat tersebut, dikala kondisi sudah seperti itu, yang betul-betul sangat sungguh-sungguh memohon pada Allah buat kebaikan saudaranya melebihi orang mukmin. Orang mukmin memikirkan saudaranya waktu itu. Dia mengatakan, ya Allah, Rabbana, kami tidak melihat saudara kami dalam surga ini, ya Allah. Ada yang tertinggal. Mereka yasumun kama nasumu. Mereka puasa bersama kami. Mereka haji bersama kami, ya Allah. Apa Allah SWT sampaikan dalam hadis ini? Akhriju man araftum. Keluarkan dari neraka kawan-kawan yang kalian kenal di dunia dahulu. Fatuhrama suwarahum alan nar. Rasulullah SAW mengatakan, Allah haramkan wajah mereka dari api neraka. Fayakhrijuna khalaqan katsira. Fayakhrijuna khalaqan katsira artinya kawan-kawannya tersebut pergi ke neraka, dia keluarkan jumlah yang sangat besar dari api neraka. Dan ada yang sudah terbakar sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ma baqiya fiha ahadun man amartana. Ya Allah, sudah selesai semua, sudah kami keluarkan semua, dan sudah kami ajak keluar dari neraka semua kawan yang kami kenal, tidak ada lagi yang tersisa di neraka. Tapi dengan kasih sayang Allah yang luar biasa, yang maha luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala, akhriju faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar. Keluarkan, cari lagi ke neraka, di kerak-kerak neraka tersebut orang yang walaupun sebesar dinar, yang sebesar zarrah, yang kecil saja iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Cari kawan kalian. Maka keluarlah jumlah yang sangat besar.
Makanya luar biasa, teman sejati ini di dunia menyenangkan jiwa, menyejukkan batin, membuat kita hidup terasa sangat damai, membuat hidup kita terasa sangat berarti. Maka jagalah persahabatan dan kejarlah persahabatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lapangkan jiwa kita, kita luaskan batin kita, berikan kata maaf bagi saudara kita. Kata sebuah riwayat, al-mu'min yabtaghi al-ma'adzir wal munafiq yabtaghi az-zallat. Orang mukmin itu cirinya yang paling menonjol adalah suka mencari pintu maaf bagi kesalahan saudaranya. Nah, ini ciri orang mukmin. Dan orang munafik diriwayatkan suka mencari-cari kesalahan orang mukmin. Ada sedikit dia kejar. Jadi, ini adalah hal yang menarik karena dalam Islam kita ini antara dua sisi itu selalu berdampingan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam sebuah jiwa tersebut sifat jahat dan sifat takwa. Maka berpaculah dua sifat ini. Makanya orang mukmin selalu memancing sifat yang baik dan beri pintu maaf dan beri teguran dan pintu maaf buat saudaranya yang dia cintai secara sejati dalam Islam. Nah, begitulah kalau orang munafik sebaliknya, sedikit kesalahan dia besar-besarkan. Jadi kita berlindung pada Allah dari sifat munafik dan kita hidupkan dalam masyarakat, dalam saudara kita sifat persahabatan yang begitu indah. Semoga para sahabat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.